Perkenalkan, nama saya Helena Denenda Tamba. Saya dari kelas MN24D. Saya akan mempresentasikan sesi 1 Kewarganegaraan Project Base. Pengertian negara yang pertama ada John Locke dan Rawson dalam buku Ilmu Negara mengatakan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi dari hasil pekerjaan masyarakat. Jika kita melihat pengertian dari John Locke ini, maka dapat dilihat bahwa sejatinya manusia adalah makhluk individu dan sosial. Dan yang kedua, ada Roger F. Salt dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Medani dikatakan bahwa negara adalah atau agensi atau wewenang authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Setelah manusia berkumpul, tentu saja harus ada yang mengelola yang muncul sebagai pemimpin atau mengatur dari kelompok masyarakat tersebut. Ada beberapa macam bentuk negara. Satu, negara kesatuan, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kesatuan itu adalah unity, jadi beberapa pulau atau beberapa daerah atau beberapa wilayah berserta padu dan mendeklarasikan sebagai suatu negara. Negara kesatuan pun dibagi menjadi dua. Satu, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu seluruh persoalan dikaitkan dengan negara langsung dan diurus pemerintah pusat. Dua, kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah yang diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dikenal dengan otonomi daerah dan swantara. Selanjutnya adalah pengertian negara. Pengertian bangsa. Setiap warga negara Indonesia mendapatkan suatu identitas kebangsaan, yaitu Indonesia. Identitas itu berarti kuat dalam setiap warga. Ada banyak sekali definisi bangsa, yaitu salah satunya Joseph M.S. Renan 1822-1892. Bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya keinginan untuk bersatu dengan rasa kesetiakawanan yang agung. Dengan demikian, suatu negara tidak harus berasal dari suatu etnis yang sama. Dan yang kedua adalah Hans Kohn. Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita akan masa depan yang sama, dan merasa memiliki perasaan senasib. Yang ketiga adalah Otto Bauer 1882-1939. Bangsa adalah suatu kesatuan perangai yang muncul karena adanya kesamaan. Dan yang terakhir, karakter. Kesamaan karakter tumbuh karena adanya persamaan nasib. Yang bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang bersusun tunggal di mana di dalam negara tersebut hanya terdapat satu buah negara, tidak ada negara yang di dalam negara. Kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Ketiga, perserikatan negara atau konfederasi. Konfederasi atau perserikatan negara bukanlah merupakan negara itu sendiri, melainkan sebuah gabungan dari negara-negara yang sudah merdeka. Keempat, uni berbeda dengan konfederasi. Pengertian dari uni adalah suatu gabungan dan berbagai negara yang memiliki satu kepala negara untuk semua negara yang bergabung dalam uni. Kelima adalah dominion. Dominion adalah suatu bentuk negara yang secara khusus terjadi dalam sejarah kenegaraan. Terdapat beberapa unsur yang berperan dalam membentuk suatu negara. Yang satu, rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintah. Kedua, wilayah. Suatu negara tidak dapat terdiri dari adanya suatu wilayah. Unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas sangat penting. Demikian pada keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah tersebut masuk ke dalam suatu negara tertentu dan sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara.
Dan yang terakhir adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat merupakan pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat. Kedaulatan ini juga meliputi kedaulatan keluar, pengakuan dari negara lain. Untuk lainnya, yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain harus dimiliki oleh suatu negara supaya keberadaan negara tersebut diakui oleh negara lain. Unsur ini disebut unsur deklaratif, yang pengakuan dari negara lain atas terbentuknya suatu negara. Peningkatan dari negara lain ini dapat bersifat facto de jure. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Di sini saya akan memberi kesimpulan tentang pengertian negara. Pengertian negara banyak diartikan seperti John Locke dan Rousseau dalam buku Ilmu Negara mengatakan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi dari perjanjian masyarakat, maka sejatinya manusia adalah makhluk individu dan sosial. Bahwa negara adalah alat atau agensi atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Inilah nantinya membentuk sebagai lembaga pemerintahan. Kita bisa melihat otonomi daerah menjadikan sebagai otonomi yang berhasil, tapi banyak sekali yang belum berhasil. Kepala daerah yang memiliki visi dan bekerja keras memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan fasilitas, pendidikan, kurangnya perhatian dan pemerintah daerah. Banyak siswa